Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzibun Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menegaskan siap bertarung berapapun jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju pada Pilpres 2024. Secara tidak langsung, Anies juga menyatakan kemungkinan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasang calon presiden itu telah mereka antisipasi. Maksudnya sudah diantisipasi oleh Koalisi Perubahan. Kami konsentrasi kepada Koalisi Perubahan. Kita sudah solid, kita siap menyongsong pemilu dan Pilpres. Jadi nanti apakah akan ada berapa pasang dan lain-lain bagi kami itu non-isu. Karena isunya bagi kita adalah bagaimana kita siap mengantisipasi. Itu kata Anies Baswedan di Jalan Brawijaya 10 Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 22 September 2023. Anies sebelumnya itu menggelar rapat bersama dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama pimpinan 3 partai pengusungnya dari Nasdem, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam rapat tersebut diputuskan koalisi membentuk Badan Pekerja Anies Caimin yang disingkat menjadi Baja Amin. Ini menggantikan tim 8 sebelumnya ya, karena ketika masih bersama dengan Partai Demokrat itu sebelum PKB masuk kan mereka punya tim yang disebut dengan tim 8. Tim 8 ini terdiri dari perwakilan Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan juga wakil dari Anies Baswedan. Tapi setelah terbentuk koalisi baru ini dengan Demokrat meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kemudian dibentuk Badan Pekerja Anies Caimin atau Baja Amin. Mereka belum memutuskan untuk membentuk badan pemenangan. Isu kemungkinan Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang capres-cawapres ini menguat menyusul usulan dari relawan pro Jokowi atau projo daerah yang mengusulkan agar Ganjar Pranowo bergabung dengan calon presiden Prabowo dengan menjadi cawapresnya. Usulan persisnya sih mereka mengusulkan untuk projo mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ganjar Pranowo itu diusung sebagai calon wakil presidennya. Yang pertama mengusulkan adalah projo Bali, dan selang sehari kemudian diikuti oleh Projo Nusa Tenggara Barat. Jika usulan dari Projo tersebut disepakati, maka Pilpres 2024 itu hanya akan diikuti dua pasang calon saja. Sebab saat ini kan telah terbentuk 3 poros calon presiden. Yang paling lengkap dengan paket Capres-Cawapres adalah pasangan Anies Caimin yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB. Sementara Golkar, PAN, Gerindra, dan kemudian menyusul kemarin itu Demokrat bergabung. Mereka sepakat mengusung Prabowo Subianto. PDIP dan P3 mengusung Ganjar sebagai calon presidennya. Hanya saja Prabowo dan Ganjar Pranowo sampai saat ini belum memutuskan atau tepatnya belum menyepakati siapa yang akan digandeng sebagai bakal calon wakil presidennya. Selain Projo Bali, sebelumnya Wakil Ketua Umum PKB, Bapak Ait itu mengatakan Pilpres 2024 berkemungkinan hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros. Kita tunggu nanti, kata Jazilul di Komplek Parlemen. Jazilul memastikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin atau Amin itu akan menjadi salah satu pasangan calon yang bertarung nantinya. Dan dia menyatakan Amin itu sudah mengamankan posisinya dan siap mendaftar ke KPU. Sudah SKCK, sudah siap semua. Kalau KPU memanggil kita besok untuk daftar, kita daftar, kata dia. Merespon usulan dari Projo Bali dan NTB itu, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa kalau politik itu sebelum ditetapkan KPU, semua peluang bisa terjadi. Kata Ganjar, saya mengikuti rapat tim pemenangan nasional TPN di gedung High-End Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat hari Rabu lalu ya. Jadi artinya ini secara tidak langsung dia menyiratkan, ya semuanya masih mungkin berubah. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ya kita lihat lagi bagaimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa menjadi atau tidak terjadi. Kan semua partai punya kalkulasinya, kata Puan di Komplek Parlemen Senayan hari Kamis yang lalu. Puan mengungkapkan pihaknya masih terus menjalin komunikasi yang baik dengan partai pendukung Prabowo Subianto. Dan dia juga menyatakan kemarin kan duduk bersebelahan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dari Gerindra dan Ludwig F. Paulus dari Golkar saat dia memimpin rapat paripurna RUU APBN. Ini kan memang Puan ini selain Ketua DPP
PDIP dia juga adalah ketua DPR, dan di situ Sufmi Dasko dari Gerindra dan Ludwig Paulus adalah wakilnya. Puan juga menyatakan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu berpotensi bertemu dengan ketua umum Gerindra Prabowo Subianto. Apalagi dia itu sering bertemu dengan Prabowo secara langsung di berbagai kegiatan. Selain usulan dari Pro Jokowi Bali dan NTB dan prediksi dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, spekulasi kemungkinan Pilpres hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden itu juga mencuat menyusul keputusan pemerintah yang hanya menyediakan dana Pilpres itu untuk satu putaran saja. Keputusan pemerintah yang hanya menyediakan anggaran Pilpres hanya untuk satu putaran itu juga telah disepakati oleh Komisi 2 DPR RI. Jadi kalau kita mencermati itu, desain pemilu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang memang hanya satu putaran gitu ya. Dengan adanya 3 pasang calon presiden, tampaknya tidak mungkin Pilpres itu hanya berlangsung dalam satu putaran saja. Sampai sekarang kalau kita mau ya katakanlah menggunakan data survei, tapi sebenarnya tanpa data survei pun juga common sense bisa menyatakan seperti itu ya. Belum ada satupun kandidat yang elektabilitasnya itu bisa melampaui 50% atau 50% per satu sebagai syarat untuk pemilu hanya satu putaran saja. Elektabilitas para kandidat kendati ada yang lebih unggul, namun kalau kita cermati ini berdasarkan dari survei-survei yang independen, itu ya mereka itu hanya terpaut oleh margin error saja. Artinya suara itu akan terbagi hampir merata pada 3 calon presiden. Ada selisih sedikit-sedikit lah, tidak terlalu signifikan ya. Jadi kalau dipaksakan hanya satu putaran, berarti akan ada kecurangan besar-besaran. Atau ya tadi setidaknya rekayasa politik untuk mengalihkan suara kepada pasangan lain sehingga bisa mencapai 50% plus 1. Ya kalau kemungkinan terjadi semacam itu, ya hanya mungkin terjadi itu antara pasangan Prabowo dengan Ganjar. Tidak mungkin antara Ganjar dengan Anies atau Anies dengan Prabowo Subianto. Kalau kita runut ke belakang, sesungguhnya Presiden Jokowi kan sebelumnya juga sudah mendesain pemilu itu hanya diikuti 2 pasang calon saja, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar yang bakal dimenangkan dan Prabowo itu sebagai cadangannya. Namun fakta politik hari ini kan Anies Baswedan yang semula coba dihalang-halangi oleh Presiden Jokowi supaya bagaimanapun caranya tidak bisa maju pada Pilpres 2024, malah menjadi bakal calon presiden pertama yang sudah mengantongi dukungan parpol yang mencukupi presidensial threshold 20%, bahkan juga sudah punya pasangan bakal calon presiden Muhaimin Iskandar. Jadi kalau Pilpres tetap mau dipaksakan hanya 2 pasang calon saja, maka pasangan pertama itu adalah Anies Caimin dan pasangan yang kedua adalah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, tergantung kesepakatan di antara mereka. Tapi kalau lihat posisinya sekarang yang paling mungkin ya tadi Prabowo Ganjar Pranowo. Dalam konten kemarin, skenario itu sesungguhnya sudah saya sampaikan sempat ditawarkan oleh Presiden Jokowi kepada Ganjar dan Prabowo. Namun saat itu ditolak oleh keduanya. Sekarang ini tampaknya dinamika politik berubah dengan sangat cepat. Prabowo tiba-tiba ditinggal PKB dan Caimin. Dan dia juga masih menunggu kepastian apakah Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden atau tidak. Sebagai tanda keseriusan Presiden Jokowi akan mendukungnya. Bila tidak jadi dan kemudian Gibran tetap berada di PDIP, maka Prabowo itu juga punya pekerjaan rumah yang sangat besar, memilih siapa calon wakil presidennya. Apakah dia akan memilih Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional atau Airlangga Hartarto yang diusung Golkar. Tapi kalau mencari opsi cawapres dari luar koalisi tampaknya akan sangat sulit, karena dengan begitu potensinya ya dia bisa kehilangan pendukungnya lagi. Antara Erick dan Airlangga pun ini juga agak jelimet urusannya ya, karena kalau katakanlah dipilih Erick, ada kemungkinan juga Airlangga bisa hengkang dari koalisinya Prabowo. Sementara kalau Ganjar Pranowo ini kan hanya diusung oleh PDIP dan P3, juga saat ini kesulitan mencari siapa calon wakil presidennya yang bisa mendorong elektabilitasnya. Tampaknya opsi mendorong Ganjar bergabung menjadi calon wakil presiden Prabowo adalah upaya baru dari Istana ini melalui operatornya Pro Jokowi. Dan ini untuk mewujudkan keinginan dari Presiden Jokowi mencegah Anies Baswedan menjadi presiden. Nah, caranya sekarang itu tidak bisa lagi menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dengan Muhaimin, karena terlampau kasar kalau sampai itu terjadi dan bisa menimbulkan gejolak tersendiri. Dan cara yang paling mungkin sekarang yang menyatukan kekuatan pendukung dia dalam satu poros saja. Ini Ganjar bergabung dengan Prabowo Subianto. Dengan begitu nantinya akan terjadi koalisi besar menghadapi Anies Caimin. Di luar itu juga Presiden Jokowi bisa fokus mengerahkan semua sumber daya di pemerintahan untuk mendukung calon
yang didukungnya, apakah itu Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.